Huh? 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 Halo guys, kembali lagi bersama kita. Saya Dian Rahmatul Waluyo, NPI 17, dan juga teman saya. Saya Muhammad Alvan, NBI 38. Oke, kali ini kita akan menjelaskan atau mereview singkat tentang penduduk dan angkatan kerja. Jadi, yang pertama itu penduduk angkatan kerja dan masalah tenaga kerjaan itu ada dua, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja, dan juga permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan sebelumnya juga itu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk sudah memasuki usia 15 tahun lebih untuk melakukan tenaga kerja. Jadi kita lanjut. Tenaga kerja dikelompokkan sebagai berikut, yaitu angkatan kerja, labor force, dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja labor force atau labor force itu angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan beringinan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Terus yang kedua yaitu bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mencari pekerjaan. Jadi yaitu ada tenaga kerja yang bukan angkatan kerja, biasanya dibedakan menjadi penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah atau sedang berkuliah atau juga mengurus rumah tangga, serta penerimaan pendapatan lain, yakni mereka tidak mau melakukan suatu kegiatan ekonomi yang memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan, dan juga sewa atas milik, serta mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain seperti lansia, cacat, di penjara, dan juga sakit. Selanjutnya, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertambahan jumlah penduduk yang lebih besar daripada penambahan lapangan kerja disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja membuat mereka tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang lebih baik. Kondisi perekonomian tidak baik juga pemicu terjadinya pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang gulung tikar atau bangkrut. Banyak tenaga kerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Orang-orang inilah yang kemudian menambah jumlah angka pengangguran. Yang kedua, meningkatnya angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk, maka angkatan kerja semakin besar. Hal ini dikarenakan menjadi beban tersendiri bagi perekonomian jika meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. Yang ketiga, mutu tenaga kerja yang rendah. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai, sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja yang luas. Yang keempat, penyebab tenaga kerja yang tidak merata. Penyebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata. Di daerah Pulau Jawa tenaga kerja merumpuk
Sementara di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Biasanya terjadi di daerah Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Papua. Banyak yang merantau ke Pulau Jawa atau biasa lebih banyak orang merantau ke Jakarta. Kondisi tersebut menimbulkan dampak banyak pengangguran di Pulau Jawa. Oleh karena itu tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri-sendiri. Terima kasih telah mendengarkan review singkat tentang materi penduduk dan angkatan kerja. Bye.